warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya M Najikun. Saya dari SMA Negeri 1 Porong, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sidoarjo, kelas 203. Kali ini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Porong. Oke. Eh, Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan saya Pak Jailani, yang nantinya pra-observasi ini dijadikan acuan untuk supervisi atau observasi saya di proses pembelajarannya Pak Jailani. Oke. Assalamualaikum Pak Jailani. Waalaikumsalam Pak Najikun. Mohon waktunya sebentar. Oke, siap. Waktunya sebentar. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi tentang pembelajaran yang akan panjenengan lakukan di kelas. Tujuannya saya memiliki gambaran sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas panjenengan selama mengajar, atau dalam kata lain nanti saya mensupervisi panjenengan di kelas. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ingin tahu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Pak Jailani terapkan nanti di kelas apa? Terima kasih. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, yaitu menganalisis makna sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, riya, dan hasad. Dalam artian bagaimana cara menghindarinya. Oke. Pak Jailani ngajar di kelas berapa nih Kelas nanti 10. rencananya? Kelas 10 ya, kelas 10 1 tepatnya. Oke. Jadi materinya yaitu tentang menganalisis apa tadi? Makna sikap hidup foya-foya, hasad dan lain sebagainya. Ya, oke, terima kasih. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti kira-kira masalah apa Pak Jailani? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti, saya rasa di area pemahaman anak-anak dalam materi tersebut, dan juga bagaimana anak-anak mampu menghindarinya. Ya, berarti di penerapan. Iya, betul. Berarti kepengetahuan juga, keterampilan juga. Betul. Berarti pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan. Iya, terus diharapkan anak-anak nanti itu mampu melaksanakan. Nah, betul. Oke. Ya. Kira-kira nanti dalam proses pembelajarannya Pak Jailani nanti memakai strategi apa Pak? Atau model pembelajaran apa? Karena saya rasa dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti ada beberapa item atau beberapa materi, jadi nanti akan saya pergunakan strategi ataupun model pembelajaran jigsaw learning, yang mana tentunya ini juga akan saya terapkan sesuai dengan kemampuan anak-anak atau diferensiasi. Jadi strategi yang dipersiapkan, yang nanti diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu jigsaw learning, dan menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Oke, itu poin dalam strategi yang dipersiapkan. Kira-kira media apa saja nanti yang jenengan pakai dalam penerapan pembelajaran tersebut? Di antara media yang saya pakai, tentunya saya nanti menggunakan PowerPoint. Kemudian kalau nanti dibutuhkan, saya siapkan juga sound. Oke. Speaker aktif. Ya, speaker aktif. LKPD juga ya? LKPD juga. Oke, leres. LKPD nanti pastinya ada. LKPD juga pastinya. Oke. Harapannya dari pembelajaran strategi dan pembelajaran yang Pak Jailani terapkan nanti, harapannya bagaimana? Anak-anak itu apa harapan kepada anak-anak itu apa? Harapan yang saya harapkan tentunya
ketika pembelajaran ataupun strategi yang saya gunakan ini, anak-anak itu mampu secara mandiri untuk belajar, dalam artian tentunya ya atas arahan guru. Atas saran guru. Dan pastinya pemenuhan kebutuhan siswa gitu. Nah, betul. Nah, apakah di kelasnya Pak Jailani ini anaknya bervariasi? Kalau saya lihat kemarin sepertinya memang bervariasi. Dalam artian ada yang high, ada yang Gitu. tengah-tengah, middle, ada yang low. Berarti penerapan pembelajarannya nanti menjadikan variasi itu sebagai acuan. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jailani atas jawabannya. Di sini kali ini saya sudah mendapatkan gambaran proses pembelajaran yang akan panjenengan terapkan nanti. Kita lihat aja nanti pada penerapannya kira-kira hari apa ini saya bisa observasi atau supervisi ini. Mungkin bisa dilaksanakan pada hari Kamis. Oh, hari Kamis ya. Oke. Di kelas berapa itu? Di kelas 10-1. Oh, kelas 11. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi hari Kamis. Saya masuk ke kelas panjenengan, jenengan mengajar. Di situ nanti saya menjadi observer atau supervisi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan pra observasi dengan rekan guru Pak Jailani selaku guru Mapel Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran Pak Jailani terapkan, apakah Pak Jailani mampu menerapkan sesuai dengan gambaran yang para observasi tadi, ataukah nanti ada perubahan-perubahan, kita lihat nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kemudian setelah berdoa kita lanjutkan dengan tadarus surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak semuanya siap belajar nggih? Siap. Oke, bagus. Sebelumnya akan saya absen dulu biar tahu nanti siapa hari ini yang tidak masuk. Ageng Suranjaya hadir. Aisyahul sakit. Oke. Perhatikan, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Maidah ayat 48 yang mana di dalamnya ini berisi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Perlu diketahui, berkompetisi dalam kebaikan ini anak-anak bukan hanya dalam hal-hal tertentu, akan tetapi berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan ini dalam setiap sesuatu yang baik. Ada juga anak-anak berlomba-lomba dalam kebaikan ini yang seharusnya kita lakukan, yaitu berlomba-lomba untuk meninggalkan akhlak mazmumah. Yang mana akhlak mazmumah ini diantaranya adalah berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan
hasad. Karena materi ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian di sini anak-anak, apakah ada yang tahu pengertian daripada riya? Apa pengertiannya? Riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Pinter. Kemudian anak-anak perlu diketahui, setelah pembelajaran ini berakhir, kalian diharapkan mampu diantaranya memiliki satu, mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir anak-anak tidak kalah penting, kalian mampu membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri bersikap rendah hati untuk menghindari daripada sikap akhlak mazmumah tersebut. Kemudian cakupan materi pada materi kali ini diantaranya adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, membiasakan diri bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga mampu menghindarinya, ya anak-anak. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini nanti akan saya bagi kelompok menjadi 5 kelompok sesuai dengan pembagian yang ada. Jadi nanti kalian di setiap kelompok akan melakukan diskusi, yaitu diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4, dan 5. Nanti kelompok 1 materinya tentang menghindari sikap berfoya-foya. Kelompok 2 materinya tentang riya. Kelompok 3 tentang sum'ah. Kelompok 4 takabur, dan kelompok 5 tentang hasad. Setelah nanti kalian melakukan diskusi dengan teman satu kelompoknya, nanti kalian akan mempresentasikan di kelompok yang lain. Kelompok 1 saling bergantian mempresentasikan di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2 yang mempresentasikan di kelompok yang lain. Setelah kelompok 2 selesai, dilanjutkan kelompok 3. Setelah kelompok 3 selesai, dilanjutkan kelompok 4, dan seterusnya. Dipahami nggih? Sudah anak-anak, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini silahkan bagi nggih kerjanya. Kelompok 2 silakan dikerjakan di tempat kerja. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Silakan kalau sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing, lakukan diskusi. Kita materinya takabur ya ini. Cari ini lupa itu takabur. Dibagi adanya pengertian, cara menghindari, dan manfaat menghindari. Aku yang cara menghindari. Oh, yang manfaat menghindari. Sama Rian, ya menghindari. Ayo cari yuk. Iya, kelompok yang lain, satu anak, kelompok yang lain. Iya, satu anak. Bareng-bareng, nggih, boleh.
Silakan di situ didiskusikan, dilengkapi yang belum lengkap, agar nanti ketika menyampaikan di kelompok yang lain sudah tidak bingung lagi. Tulis. Ya, sini tak tulis sih. Ya. Tulis. Biar tidak lupa, Apa biar ya tidak tadi? lupa. Tadi itu tanggal Pengertian. menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Oke. Ada tulis ya, ya. Cara menghindari ada yang sudah ketemu, yang menghindari. Mencari. Ini udah. Sekarang yang Mana ada kesulitan? cari yang Atau manfaat yang sudah ketemu. Di loncat aja dulu. Ray, Ya sebentar ya. Ya nanti kita langsung. Tadi majunya langsung bareng. Ini Rek. Ini udah ketemu. bacain aja nanti ditulis sama Tio. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Wes ta? Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu Mana menghargai orang ada kesulitan lain. tak? Yang keempat, sifat rendah diri atau Oh memang harus lengkapi. iya ini yang lain dah. selain poin Itu tadi manfaat atau cara? cara menghindari. Cara menghindari. Iya. Ya, kan yang lain dah. 4. Tadi 4. Yang ditulis 4. Sudah tak? Manfaat. Manfaat. Tidak ketemu tak? Manfaatnya manfaat. Belum? Sudah ketemu sudah. Sudah ya. Diktein aja, diktein. Bacain. Manfaat menghindari Tio. hati menjadi tenang dan damai. Dua, merasa selalu bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farel ini kayaknya salah deh. Oke, dicek lagi Farel. Halaman 71. Kurang 1 itu pada kamu. Iya, kurang lengkap kamu. Enggak apa halaman. Iya. Udah teman-teman. Dicek lagi ya. Coba asa ini apa Sa? Ini itu membiasakan hidup sederhana. Oh, contohnya Sederhana itu gimana maksudnya? ya mungkin hidup sesuai kemampuan. Ya betul. Ya tidak Foya-foya gitu ya. ya foya-foya. Bener ya? Tidak melawan gengsi. Contoh ria Sudah lengkap kah? sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah lengkap. Insyaallah bismillah. Kelompok 1 gimana? Hampir selesai. Hampir selesai. Iya, terus tambahin lagi di situ yang kurang lengkap dilengkapi biar nanti ketika maju sudah tidak bingung lagi. Diskusinya sudah lengkap, nggak apa-apa tadi tambahin. Nggak apa-apa. Ini yang sudah kelompok 1 sampun nggih. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 masih belum. Oh sudah. Oh sudah semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sebelum kalian nanti akan mempresentasikan di kelompok yang lain, silakan disiapkan dulu agar nanti ketika maju tidak bingung apa yang mau disampaikan. Oke. Sudah ada anak, silakan dipersiapkan. Dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan 2, 3, 4, dan 5. Silakan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan di kelompok yang lain. Silakan. Di sini dah. Sana siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfoya-foya merupakan sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah. Karena berfoya-foya
Berfoya-foya ialah sikap yang memberikan kekayaan menunjukkan senang mata, bukan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Cara menghindari sikap berfoya-foya ialah pertama, pembelajaran dengan skala prioritas kedua. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Dan yang ketiga, bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. Dan yang terakhir, manfaat menghindari. Yang pertama, hati menjadi tenang dan damai. Dan kedua, rasa selalu bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dicintai dan disayangi oleh orang lain. Dan yang terakhir, optimis dalam menjalani hidup. Bisa dipahami? Apa ada yang ditanyakan? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sikap saya yang akan dijalankan saya ketika ada berfoya. Saya akan mengingatkan kepada teman saya tersebut bahwa sikap tersebut tidak baik untuk dia sendiri. Karena apa? Karena sikap itu juga dipuji oleh Allah dan juga sikap itu tidak bermanfaat baginya. Lebih baik harta tersebut disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Bagus ya, kelompok 1 sudah. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa saja? Pengertiannya, ria adalah suatu perbuatan memperlihatkan suatu baik barang atau perbuatan baik. Sum'ah adalah sifat gemar menunjukkan amal perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain. Cara menghindarinya adalah dengan pertama meluruskan niat, yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, ketiga memohon pertolongan Allah, keempat membunyikan amal ibadah, kelima memperbanyak niat atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga dicintai oleh pertama disayangi oleh yang lain, dan yang keempat adalah dalam menjalani hidup. Mencintai dan disayangi oleh orang lain. Yaitu perbuatan yang berdasarkan apa yang kami presentasikan. Bagaimana sih cara menghindari sifat-sifat ria? Yang mengatakan menyadari bahwa dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat menyembunyikan amal ibadah, kelima memperbanyak niat, dan yang terakhir membiasakan beribadah. Terima kasih. Sama. Sudah, tepuk tangannya. Alhamdulillah, ternyata kalian semangat sekali nggih untuk presentasinya. Untuk selanjutnya silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Duduknya dirapikan lagi seperti semula. Silakan. Alhamdulillah sudah selesai nggih presentasinya. Gimana? Sudah memahami tentang akhlak madmumah yang harus kita hindari? Nah, nggih. Apa tadi pengertiannya ria? Apa ria? Pamer. Apa? Memperlihatkan ibadah. Kemudian kalau takabur apa? Sombong. Menolak kebenaran. Kalau hasad?
iri hati terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Dampak buruknya banyak nggih. Jadi semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah sehingga mampu menghindari daripada akhlak-akhlak tersebut. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, silakan diperhatikan di slide yang saya tampilkan. Yang pertama adalah berfoya-foya. Sudah kalian pahami tadi, sudah kalian diskusikan. Di sini akan saya berikan penguatan sedikit. Di antaranya adalah pengertian daripada sikap hidup berfoya-foya, yaitu menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dengan minim manfaat. Jadi tidak ada manfaatnya. Oke, kalau ada manfaatnya silahkan, kalau tidak ada jangan. Kemudian riya. Riya itu adalah memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah. Lain itu tujuannya ini loh, agar mendapatkan pujian. Ini jangan sampai kita lakukan. Jadi beramal ibadah hanya semata karena Allah, bukan karena yang lain. Oke, sekarang silahkan anak-anak kalian kumpulkan lembar kerja yang sudah kalian lakukan, sudah kalian kerjakan tadi. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah nggih. Dari hasil kerjaan kalian ini sebagai penilaian formatif ini sudah bagus semuanya, sudah lengkap. Akan tetapi ini ada kelompok 5. Kelompok 5 ini sudah bagus, cuman mungkin lebih diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya nggih. Oke, anak-anak, sebagai refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan kalian keluarkan buku tulisnya. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Sudah? Sudah nggih? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana cara menghindarinya? Kemudian manfaatnya. Apalagi? Cara menghindarinya. Kemudian apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pembelajaran tadi? Bisa berdiskusi dengan kelompok, apalagi Bisa memulai sifat-sifat tawadhu, riya, takabur. yang harus dihindari nggih. Oke, bagus. Kemudian bagian mana yang ingin kamu pelajari lebih lanjut daripada materi yang sudah kita pelajari? Hasad. Ada lagi? Riya. Ada lagi? Takabur. Berarti semuanya nggih. Berarti masih penasaran dengan materi ini nggih. Bagus. Kemudian anak-anak, berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan, berdasarkan juga apa yang sudah kalian kerjakan tadi, dari kelompok 1, 2, 3, 4 ini sudah bagus. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 kalian persiapkan untuk membuat quotes atau kalimat-kalimat motivasi
tentang menghindari akhlak madmumah yang sudah kita pelajari tadi. Untuk kelompok 5, silahkan nanti kalian melakukan atau mempelajari lebih dalam lagi daripada materi yang sekarang kita pelajari. Pengertiannya riya, sum'ah, kemudian berfoya-foya, takabur, dan hasad. Juga cara menghindarinya. Dipahami nggih? Baik anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan belajar bersama untuk membuat quotes, yang mana quotes atau kalimat-kalimat motivasi ini akan kalian share di media sosial, yang mana dampaknya nanti bisa memberikan dampak positif bagi yang membacanya. Dan pastinya nanti kalian juga akan mendapatkan pahala daripada apa yang sudah kalian sharekan atau sudah kalian buat. Dan juga semoga di pertemuan berikutnya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, untuk penutup hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dengan harapan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, juga manfaat ilmu yang kita dapatkan. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Najibun, saya JGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya bersama PP saya Budani, bersama rekan saya yang saya observasi Pak Ahmad Jailani. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yang mana tadi saya sudah melakukan observasi di kelasnya Pak J, Pak Ahmad Jailani. Ya. Oke, kita mulai Pak J. Monggo. Tadi saya sudah masuk ke kelas panjenengan dan melihat observasi dari panjenengan. Nah, sekarang saya ingin tanya pada panjenengan, bagaimana perasaan panjenengan terkait area pengembangan yang telah Bapak tadi lakukan? Apakah sudah dirasa sudah bagus? Apa ada kekurangan? Perasaan saya terkait dengan observasi yang panjenengan lakukan, Ya. perasaan saya senang. Karena apa? Karena saya merasa bahwa akan mendapatkan ilmu baru, meskipun di awal-awal sedikit grogi karena belum begitu terbiasa, tapi dengan keterbiasaan insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Nah, terus menurut Bapak, apakah area pengembangan yang panjenengan tuju itu sudah berhasil apa belum? Terkait dengan area pengembangan, kebetulan di sini area pengembangan yang saya harapkan diantaranya adalah pengetahuan anak-anak dan juga keterampilan. Kalau dilihat dari hasil yang didapatkan anak-anak, ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Berarti area pengembangannya adalah di pengetahuan dan keterampilan, dan itu sudah menurut panjenengan sudah tercapai. Oke. Menurut Bapak, apakah area pengembangan tadi itu bisa ditambahkan atau mungkin panjenengan kan guru agama, karena di situ tadi panjenengan tidak melihat melihat aspek afektif sikap. Bagaimana ini menurut Bapak? Bisa ditambahkan karena sikap ini juga sangat penting terkait dengan materi yang saya pilih, juga terkait dengan sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak. Sepertinya ya cukup penting untuk ditanyakan.
apalagi pembelajaran Oke, agama betul ya. sekali. Jadi selain pengetahuan, keterampilan dan juga sikap, nah, itu menjadi poin penting dalam pembelajaran agama. Nah, menurut Bapak kira-kira adakah kekurangan dalam proses pembelajaran yang Bapak tadi lakukan, entah dari sisi yang mana? Apakah ada atau menurut Bapak sudah sempurna? Terkait dengan kekurangan ataupun ada hambatan selama proses pembelajaran mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain. Di antaranya adalah ada beberapa siswa yang kurang begitu aktif atau hanya mengandalkan teman-teman yang lain saja, tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Berarti ada kekurangan dalam keaktifan siswa. Nah, menurut Bapak kira-kira ketidakaktifan itu disebabkan dari faktor apa? Apakah dari faktor anak-anak itu sendiri atau dari lingkungan kelas itu sendiri? Kalau menurut Bapak? Menurut saya yang menjadi faktor daripada hambatan tersebut diantaranya ada pada anak-anak itu sendiri, diantaranya banyak yang belum begitu paham, juga bisa jadi karena mungkin dalam satu kelompok itu terlalu banyak sehingga dari anak-anak yang memang kadang ada yang belum paham ataupun tidak aktif itu menjadi biar teman-teman saja yang aktif itu ya. Nah, jadi yang menjadi faktor itu dari anak-anak itu sendiri karena terlalu istilahnya itu jaga ya teman-temannya yang aktif. Nah, kira-kira agar anak-anak itu lebih aktif, kira-kira apa yang menurut jenengan lakukan? Misalkan saya seperti ini atau dari aspek apanya? Untuk selanjutnya pembelajaran agar lebih aktif, rencana yang akan saya lakukan menjadikan pembelajaran ini berdiferensiasi, biar dalam setiap kelompok ini ada dalam artian semuanya bisa aktif dalam pembelajaran. Berarti untuk mengatasi ya permasalahan yang ada di kelas tadi atas ketidakaktifan siswa itu dengan cara panjenengan punya rencana untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, melihat karakter anak, melihat manusia anak dan lain sebagainya. Oke. Terus kira-kira rencananya kapan akan Bapak mulai lakukan itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk pelaksanaan atau penerapan yang akan saya lakukan di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan minggu depan di materinya masih sama. Apa materinya? Materinya tentang bagaimana anak-anak itu mampu memiliki akhlakul karimah, menjadi akhlakul akhlak. Berarti cocok pas banget. Jadi pembelajaran yang akan panjenengan terapkan pada pertemuan yang akan datang yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya anak-anak akan lebih aktif lagi sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai dengan kemerdekaan mereka masing-masing. Terima kasih ya. Kita berharap apa yang menjadi rencana Bapak ke depan berhasil dan menjadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa bermanfaat dan mampu mengubah yang tadi siswa itu tidak aktif menjadi siswa yang dari percakapan kita tadi dan hasil observasi saya di kelas Bapak, saya
menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya, sesuai dengan modul ajar Bapak. Yang kedua, Bapak sudah menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint di situ, media IT, gunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Kemudian Bapak sudah mengajak siswa untuk aktif dalam kelompok-kelompok dengan tadi membentuk kelompok. Kemudian namun dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi perlu adanya peningkatan Bapak dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena kelihatannya tadi itu monoton, satu arah saja, kemudian meskipun bentuk kelompok-kelompok tapi sepertinya tidak ada variasi. Hal itu terlihat dari ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ya. Nah, untuk topik percakapan kita itu mengenai hasil kegiatan belajar mengajar yang telah Bapak laksanakan di kelas tadi. Dan saya mendengar tadi untuk rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan, yaitu Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan selanjutnya, yaitu 1 minggu lagi. Nah, itu adalah hasil observasi dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi patokan untuk adanya peningkatan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, terima kasih Pak Najibul tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi sama Pak J tadi ya. Sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, kita dalam rangka mengoptimalkan rekan sejawat, jadi bukan untuk sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa catatan yang akan saya berikan tentang pelaksanaan coaching tadi. Sebagai calon pemimpin pembelajaran nih Pak ya. Jadi jenengan harus sudah memahami prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Dalam proses kemitraan itu bagaimana cara jenengan membangun komunikasi yang komunikatif antara satu dan yang lain. Jadi menghadirkan presence secara penuh di sini dengan meyakinkan rekan sejawat coaching bahwa apa yang akan disampaikan ini benar-benar untuk dirinya nantinya. Jadi percaya, believe dan sampean gitu. Nah ini tadi jenengan juga sudah tanya tentang pelaksanaan coaching ini tujuannya adalah untuk apa, itu tadi sudah muncul Pak, T-nya sudah muncul, tujuan coaching ini sudah disampaikan. Kemudian juga prosesnya tadi saya amati dan saya dengarkan itu sudah tidak terlaksana dulu. Jadi menggali potensi-potensi yang ada, sudah mulai aktif lah, komunikatif lah banyak. Walaupun ada beberapa yang perlu ditingkatkan seperti pertanyaan adakah, pertanyaan yang pasif itu kalau bisa itu dihindari sehingga memberikan jawaban yang no opsi, tertutup, ada selesai, sehingga bagaimana kita membuat pertanyaan itu yang terbuka. Kalau pertanyaan dengan kata tanya apa, maka jawabannya sempit tertutup, sehingga menyulitkan rekan sejawat untuk mengeksplor. Kemudian dalam proses kreatif ini jenengan tadi juga sudah mendengarkan, kemudian juga mengulas pertanyaan tadi lebih banyak
saya amati tadi rekan sejawat ini sudah banyak mengungkapkan. Nah itu perlu dieksplor lagi, lebih banyak lagi. Kalau bisa itu jenengan itu memberi penguatan, oh seperti itu, bagaimana, mengapa. Nah, hanya cukup dengan sedikit kalimat, tetapi dia ya semakin tertantang untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Jadi sudah perlu ditingkatkan lagi. Untuk memaksimalkan potensi, tadi sudah ada RTL, rencana tindak lanjut dari apa yang dilakukan observasi sebelumnya. Tadi sudah menyampaikan dia akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, namun ada beberapa yang perlu ditambahkan, catatan kapan akan dilaksanakan lebih tepatnya, bersama siapa. Nah, yang bisa membantu beliau untuk melaksanakan rencana tersebut. Gitu. Jadi saya rasa ini memang sebuah proses perlu latihan, tapi saya rasa sudah bagus. Begitu hasil pengamatan saya. Tetap ditingkatkan, jangan lelah untuk melakukan coaching baik dengan peserta didik maupun dengan rekan sejawat untuk menghasilkan solusi yang terbaik yang berasal dari potensi yang si coaching itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dani atas masukan-masukan yang disampaikan. Insya Allah akan saya kali lagi intensi dari diri saya sebagai observer supaya nanti bisa saya praktekkan di sekolah. Terima kasih.